Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk wong kiajaran Bani Hamami, konsumsi Bani Hamami. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun pun bergonta-ganti tahun. Tanpa terasa, tanpa sadar, umur kita, usia kita semakin bertambah. Bertambah apa? Bertambah tua, bertambah kecot, ya, bertambah tua. Di balik bertambahnya tua umur kita, ternyata kuota umur kita yang Allah berikan kepada kita masing-masing berkurang. Kuota umur kita berkurang. Bisa berkurang setahun, berkurang sehari. Apa itu artinya? Itu berarti jumpa kita dengan malaikat maut bertambah semakin dekat. Dekat. Ada. Semakin dekatlah jumpa kita dengan malaikat maut. Oleh karena itu, sudahkah kita bersiap-siap berjumpa dengan beliau? Perjumpaan dengan malaikat maut berarti kematian. Kematian berarti pertanggungjawaban. Hidup kita di dunia akan dipertanyakan. Oleh karena itu, pada saat ini, suasana yang baik ini, saya ingin menghimbau pada diri saya sendiri dan kepada 9 bersaudara, Yayu dan adik-adik semua, untuk menyiapkan bekal-bekal perjalanan hidup yang begitu panjang, perjalanan akhirat, yang bekalnya kata ulama adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Dan itulah yang akan dipertanyakan di alam kubur. Sesudah menanyakan masalah iman, marrobuka, ya, man imamuka, madinuka, ya, pertanyaan tentang keimanan. Lalu akan ada pertanyaan yang apabila dapat dijawab dengan baik, maka insya Allah pintu terbuka, suasana terang benderang ada di depan kita, dari mulai dalam kubur sampai hingga nanti kita berjumpa, dikumpulkan di surga Jannatun Na'im. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang kedua adalah sholat. Bila pertanyaan sholat itu dijawab dengan baik, maka bergembiralah, berbahagialah. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya, sudahkah kita melaksanakan sholat dengan yang terbaik? Ini kepada seluruh keluarga Bani Ramadan, dari mulai Yutima dan anak-anaknya, cucu-cucunya juga, Muhammad Ramadan anaknya dan cucunya juga, Fasiha, Umi Fatur dan seterusnya. Diingatkan untuk kita
menjawab persoalan sholat itu. Jangan sampai keluarga kita yang bermerek Bani Ramadan itu bahkan meninggalkan sholat. Ini amat sangat super berbahaya. Berbahaya. Ya. Karena di medsos, di YouTube ada berita ODGJ, orang dalam gangguan jiwa alias wong edan itu bakar Quran. Ada yang masuk ke masjid, ceker mente, ngawat telepon. Itu penghinaan pada kamu. Minum arak rame-rame. Itu suatu perbuatan dosa, maksiat yang tentu harus kita ambil solusinya. Bagaimana agar kemaksiatan ini dapat kita halau, kita jauhkan. Maka untuk menjadi orang yang terbaik itu agama menyampaikan kuntum khairu ummat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa itu? Umatnya Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Umat terbaik. Kita jauh dari zaman Rasulullah. Tetapi manusia beragama Islam itu begitu taat. Meyakini Allah, meyakini hari akhir, meyakini adanya kiamat, adanya tidak sebagainya. Dan di masjid-masjid sudah semarak dengan orang-orang beribadah. Padahal Nabinya udah jauh-jauh zamannya. Terbaiknya bukan itu. Terbaiknya kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Maka dilipat gandakannya amalan-amalan ibadah. Kalau umat zaman dahulu, umatnya Nabi Nuh 800 tahun. Bayangkan, 800 tahun mereka beribadah. Sekali ibadah, satu kali ibadah, sampai 800 tahun beribadah. Ya cuma segitu. Umat Nabi yang lainnya 500 tahun. Lah umatnya Nabi Muhammad yang hanya sekitar 60-70 tahun ini, ibadahnya dilipat gandakan, bahkan pahalanya sampai ribuan tahun. Mengalahkan mereka-mereka yang hidup 800 tahun. Padahal umatnya Nabi hanya 60-70 tahun. Keistimewaannya apa? Ini yang di bulan puasa aja nih. Di bulan puasa ini bulan penuh berkah. Kita mengamalkan ibadah, soalnya ngaji nih. Nih, reading Quran nih. Sekali mengaji mendapat pahala berlipat ganda. Apalagi nanti di malam Lailatul Qadar kita mengaji Quran satu surat itu sama dengan mengaji selama 80 tahun, 1000 bulan itu. 1000 bulan tuh. Kita ngaji semua. Apalagi pada malam Lailatul Qadar itu kita ngaji, sholat sunnah, zikir, bersedekah, berceramah, mencari ilmu, baca kitab. Pada malam hari itu kita akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Kembali ke laptop. Perkara sholat tadi. Kalau kita tadi dikatakan ada Al-Quran disobek, Al-Quran dibakar, kemudian pergi ke masjid pakai sandal, pakai sepatu, bertembelek, ya itu belum lagi mereka yang berminum minuman keras, itu kemaksiatan yang luar. Tapi ada rajanya maksiat, dosanya luar biasa, bahkan imannya copot, imannya lepas. Apa itu? Meninggalkan sholat. Beli sembahyang. Ngeri itu, ngeri.
pada waktu zuhur sekitar jam 12. Ya, sampai jam 1 belum sholat zuhur. Sampai jam 2 belum sholat zuhur. Lalu meninggal dunia, Israel datang. Padahal waktu sholat masih panjang, dia belum mengamalkan sholat. Maka ini namanya kematian yang hina dina, su'ul khotimah. Kematian yang memprihatinkan, mati dalam keadaan imannya lepas karena tidak melaksanakan tugas pokok utama sholat. Hati-hati. Jadi kemaksiatan yang terbesar adalah meninggalkan sholat. Pertanyaannya, saya ini udah kaplak tua ini, sholatnya bagaimana? Beres belum Islamnya? Isya, subuh, lohor, asar, maghribnya sudah dilaksanakan belum? Dan kalau sudah dilaksanakan dengan baik tertib belum? Agama menyampaikan untuk kaum laki-laki nih yang punya gondal gandul, itu sholatnya SMAB. S sholat, M masjid, A awal waktu, B berjamaah. Jadi kalimatnya begini. Marilah kita mengajak, 3 kali ajaknya. TBS, tetangga batu sedulur, sholatnya di masjid di awal waktu dengan berjamaah. Itu hati-hati. Kalau kita ingin mendapat yang terbaik, maka kita perawat sholat kita dengan SMAB yang laki-laki tadi. Sholat di masjid di awal waktu dengan berjamaah. Rutin Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itulah tugas utama kita di jagat raya ini, melaksanakan kerjanya itu. Allah beres. Nah, bila mana sholat yang kita rawat dengan baik, maka Allah akan merawat hidup kita. Hidup kita akan dijaga oleh Allah SWT. Akan diprogram, dibereskan oleh Allah SWT. Jadi nggak usah, pengen sukses, pengen sugi, dua duit, melarat angger. Karena apa? Wis melarat bodoh. Tidak memerawat perkara satu sholatnya ini. Sholat semaunya, bahkan nggak sholat. Wis uangnya melarat. Tidak tahu diri, tidak berterima kasih, bersyukur kepada yang punya kehidupan Allah SWT. Tugas pokok utama sholat. Allah berjanji, kalau sholatnya beres, Allah akan atur hidup Anda. Nah ini dua duit, sugi kere angger, ya, karena apa? Tidak tahu diri. Sholat ditinggalkan, sedangkan meninggalkan sholat itu copot imannya, lepas. Kalau model kita ini imannya tuh bukan naik turun, iman sedang naik nih, ngajinya rajin, puasanya naik, bukan. Kalau yang naik itu bangsa waliullah. Ya, kalau biasa ngajinya 10 juz, cuma 6 juz, itu lagi menurun, imannya lagi menurun. Kalau sholat tahajud biasanya 9 salam, ya hanya 6 salam, itu imannya lagi menurun. Kalau kita bukan imannya naik turun, keluar masuk. Tadi coba meninggalkan sholat, bukan imannya turun, imannya melayu keluar. Bila mana iman sedang keluar dari tubuh kita, Ijrail datang, itu kematian yang sangat hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan rapotnya manusia itu bukan bulan Juni Juli seperti anak sekolah bagi rapot. Rapotnya manusia akan diperlihatkan pada akhir hayatnya. Apakah ketika akhirnya datang Israel, la ilaha illallah. Nah, kalau bisa la ilaha illallah. Jangan, la.
kematiannya. Nauzubillah. Oleh karena itu dalam hal yang kesempatan yang baik ini saya ingatkan kembali kepada adik-adik semua, mari kita jaga sholat kita yang terbaik, yaitu yang punya gondal gandul, sholatnya di masjid di awal waktu dengan berjamaah. Kalau yang perempuan yang terbaik memang di rumah, tapi baik, lebih baik lagi, ya baik, lebih baik, terbaik. Yang terbaik baik dan lebih baik di masjid juga bersama dengan suami. Masjid-masjid oleh para ulama sudah diposisikan wanita di belakang masjid. Dan itu saf terbaik. Kalau laki-laki saf terbaik saf yang pertama yang di depan. Kalau perempuan terbaiknya di belakang. Mari kita jaga sholat kita sedemikian rupa sampai akhir hayat. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari kebodohan aing, kebodohan bodoh. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat. Saya mohon ampun. Saya mengucapkan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.